Saya sambil piket masalahnya. Ya. Saya sambil piket asrama. Aku nggak inget yang kemarin. Astagfirullahaladzim. Tadi perasaan udah buka yang ini loh. Di awal tadi ya kan ya. Udah buka yang ini saya tadi. Aduh, terus tadi sempat nggak connect. Lucu ya Allah. Punten ya. Ampun. Saya juga nggak lihat komis sambil kerja. Bulan Pak, ini puasa banget ya. Puasa banget ini namanya. Jadi kita bukan membahas tentang perencanaan pesan ya. Perencanaan pesan itu minggu lalu. Minggu ini itu minggu 3. Kita bahas tentang kedudukan pesan dalam komunikasi. Astagfirullah. Aduh. Oke deh. Sekarang ini kelihatan nggak Mbak Mas? Bener ya, meeting 3 ya, 24 April. Ya Allah. Duh, ini padahal udah saya siapin materinya udah ini ya teman-teman ya. Di LMS itu udah sampai meeting 8 ya. Udah dicek belum? Iya. Jadi perencanaan komunikasi itu udah lengkap semuanya. Cuma link YouTube-nya aja yang belum saya perbarui. Tapi kalau misalnya untuk materi mata kuliah, tugas, diskusi, semuanya udah saya sudah di update yang terbaru. Kecuali link pertemuan YouTube-nya karena kan memang harus kita kuliah dulu baru ada rekamannya gitu. Oke, baik. Lucu sekali ya. Kita cek sebentar. Jadi back to ini kelihatan ya pesan komunikasi ya. Jadi apa sih hari ini kita membahas apa? Jadi dalam perencanaan komunikasi ya, pesan komunikasi itu punya peran sangat menentukan ya teman-teman. Karena kalau misalnya tidak ada pesan, untuk apa dilakukan perencanaan komunikasi ya kan? Karena di dalam pesan itulah kita bisa menyampaikan tujuan kita apa gitu kan, apa yang mau kita capai ya kan. Jadi kita harus memastikan kalau misalnya kita punya kita punya message, kita punya tujuan yang ingin kita sampaikan, lalu kita kemas bagaimana tujuan itu cocok enggak sama lawan bicara kita, cocok enggak sama kondisi yang saat itu kita lalui ya kan, cocok enggak kalau misalnya ini tujuannya adalah ini, terus kita nanti akan merencanakan kita akan mengemas pesannya seperti apa gitu. Jadi untuk melakukan perencanaan komunikasi hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Intinya adalah balik lagi, sebenarnya materi-materi sebelumnya juga masih nyangkut. Ketika lawan bicara teman-teman, jangankan satu background, dalam artian jangankan punya kita sesama misalnya orang Indonesia saja, gap untuk punya peluang misunderstanding itu sangat besar ya kan. Apalagi yang lawan bicara kita itu berasal dari background yang bervariasi, yang berbeda dengan kita gitu. Jadi kita benar-benar harus pahami backgroundnya dari lawan komunikasi kita, apa yang dibutuhkan juga oleh lawan komunikasi kita. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka,
kita bisa sampaikan, kita bisa mengemas pesan-pesan itu sesuai dengan karakternya lawan komunikasi kita gitu. Jadi ada beberapa teori untuk mengupas ini ya. Ada beberapa konseptual yang bakal bisa teman-teman gunakan ketika nanti teman-teman mau mencapai keberhasilan perencanaan komunikasi itu ya. Katakanlah misalnya tadinya tanpa perencanaan komunikasi, kita asal-asal komunikasi aja gitu kan, itu sering banget terjadi konflik teman-teman ya, sering banget terjadi konflik. Bahkan apalagi dengan komunikasi bermedia sekarang kan ya, yang bukan komunikasi langsung tatap muka, itu besar sekali peluang untuk terjadinya konflik. Nah, untuk itu kita kupas satu-satu teorinya. Jadi pertama itu ada model. Jadi ini ada beberapa model dan teori ya. Kalau yang model SR ini, teman-teman udah pada ngambil teori komunikasi belum? Harusnya itu di semester kedua sudah ngambil. Atau dasar-dasar komunikasi. Sudah pernah ambil mata kuliah itu? Jadi kalau misalnya di teori-teori komunikasi itu ada namanya paradigm positivistik ya. Ada namanya paradigm post positivistik. Nah, terkadang paradigm yang lama munculnya, yang positivistik itu rata-rata untuk konteks saat ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Contohnya kayak kita ini nanti akan bahas juga modelnya Lasswell. Ada yang ingat model Lasswell? Model Lasswell itu sangat sangat umum sekali ya. Who say what in which channel with what effect, gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi kita bahas dulu yang pertama, ini model SR, stimulus respon. Berbicara tentang stimulus, ada yang mau sharing kira-kira hari ini apa yang membuat teman-teman tadi mbaknya bilang pagi-pagi melihat handphone, terus pergi masak, terus punten kalau boleh tahu mbak, jam berapa yang punya rumahnya bangun paling pagi? Kalau di sini jam berapa sih kalau di teman-teman? Kalau majikan saya biasanya jam 6 karena dia sembayangan dulu sih. Kalau saya jam 7. Jadi kadang majikan saya itu setengah 7 atau jam setengah 7 udah selesai, terus masuk kamar lagi, terus baru keluar. Nah, keluar itu dia mau berangkat kerja, biasanya saya keluar, jadi kan berpapasan berkomunikasi sebentar kayak gitu, pagi-pagi. Jadi ada yang sembayang juga tadi ya mbak ya? Itu berarti iya, tiap pagi sembayangan, ada ruangan sendiri kalau di tempat saya di sini. Buddha mbak, punten, Buddha atau Hindu? Konghucu ya, kalau di sini Konghucu apa ya? Kayaknya Konghucu deh, nggak kurang paham. Ya, pokoknya saya juga kurang paham agama di sini. Malah kebanyakan satu rumah itu ada yang punya agama, ada yang jadi mereka bebas ya kalau di sini ya. Ada yang anaknya tidak punya agama gitu kan, suaminya tidak punya agama gitu kan, tapi istrinya Kristen yang taat gitu kan, ada yang kayak gitu. Ada yang anaknya punya agama, orang tuanya nggak punya agama gitu
kan. Tapi mereka kebebasan mereka itu benar-benar apa ya, saling menghormati gitu. Maksudnya saya speechless pertama kali datang ke sini tuh, sangat speechless karena saya dulu pernah datang ke Beijing, Guangzhou. Itu pertama kali saya datang ke sana, Cina ya, maksudnya dataran Cina itu. Jadi saya berpikir ketika saya datang ke Cina, apapun yang saya dapatkan di Cina saat saya pergi ke Taiwan, beda-beda tipis gitu kan. Beda-beda tipis yang saya dapatkan. Ternyata totally beda banget. Jadi kalau misalnya waktu di Guangzhou itu, mereka sangat lebih memperhatikan, attention mereka tuh ke kita sekali gitu kan. Waktu itu saya datang ke sana 2017 ya. Jadi karena saya berhijab ya kan, dan itu waktu itu bulan apa, salju ya, lagi salju. Jadi pas kita keluar dari, jangankan keluar hotel, di dalam hotel aja pas lagi mau makan gitu kan, attentionnya itu luar biasa sekali. Pas masuk langsung jadi pusat perhatian. Tapi sampai di sini, sampai di Taiwan, kan udah mempersiapkan diri gitu kan. Wah, nanti ini nih, karena sama-sama Cina pikirnya kan, nanti kayak gini nih, nanti kayak gini, mempersiapkan mental gitu kan. Ternyata beda banget, totally beda. Dan mereka lebih, kecuali kalau misalnya yang saya pernah juga dapat perhatian pusat, jadi pusat perhatian itu ketika pergi ke bukan daerah-daerah kampus ya, kayak misalnya saya pergi ke satu lokasi wisata gitu kan. Nah itu benar jadi pusat perhatian. Tapi kalau misalnya deket-deket wilayah kampus, itu mereka yang lebih mengignore. Oh, karena ya saya pikir itu karena di wilayah kampus studentnya kan lebih variasi, orang-orangnya kan lebih bervariasi, yang tinggal di sana tuh lebih bervariasi dari mana aja negaranya kan. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang jauh dari kampus, itu biasanya ya untuk orang-orang foreignernya akan lebih tidak lebih bervariasi dibanding yang dekat kampus gitu kan. Jadi gitu. Jadi jadi ketika kejadian seperti itu juga akan mempengaruhi komunikasinya kan, karena stimulus yang diterima juga berbeda. Seperti yang Mbak tadi sampaikan, ada yang bangunnya pukul 6. Kebiasaan dari owner yang punya rumah, ada yang sholat dulu dan ada yang tidak, ada yang tidak sholat, ada yang tidur lagi. Tadi saya dengar ada yang tidur lagi kayak, apa saya salah dengar? Jadi ada yang sholat dan nyapa dulu sedikit gitu kan. Nah, stimulus yang diterima ya, ketika bukan yang terima, yang kita peroleh ketika berhadapan ya, saat lawan komunikasi kita berbeda dan kebiasaannya juga berbeda. Di pagi hari misalnya kan lebih fresh kondisinya, konteks waktunya juga lebih fresh. Dan umumnya di pagi hari itu kan kita memulai hari ya kan, jadi yang ada di dalam indera penangkap stimulus kayak mata, pendengar, telinga ya kan. Jadi ada 5 panca indera ya. Benar ya, panca indera itu ada 5 pengecap dan lain sebagainya. Ketika di pagi hari, ketika di siang hari, ketika malam hari, itu pasti akan berbeda konteksnya. Dan umumnya di pagi hari itu gap untuk misunderstanding-nya itu tidak lebih besar dibanding mendekati akhir hari ya, malam hari. Kenapa? Karena kalau malam hari itu udah puncak-puncaknya titik kelelahan gitu kan. Jadi kondisinya itu bisa, stimulus yang kita terima juga bisa, karena
fokus kita udah mulai berkurang, jadi stimulus kita itu karena attention kita kurang banget, bisa jadi nanti yang kita tangkap juga tidak utuh kayak gitu kan. Jadi buat teman-teman, ketika berkomunikasi dengan lawan bicara yang berbeda background, nggak apa-apa kita mendengarkannya itu hati-hati, mendengarkannya itu benar-benar kayak gitu, nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya komunikasi itu rutin dilakukan, jadi kita sudah terlatih gitu kan. Ya namanya bahasa atau namanya ya, komunikasi itu bagian dari, bukan bagian, memang anaknya berinteraksi gitu kan. Jadi ketika dilakukan sering, dilakukan intens, dilakukan, ya kita akan terlatih dengan kondisi yang sama. Tapi ketika itu dilakukan pertama kali atau apa, nggak masalah ditanyakan, benar-benar kita mendengarkan, jadi kita di posisi yang menjadi listener. Ketika lawan bicara kita menyampaikan komunikasi, jangan kita potong. Apalagi kalau misalnya lawan bicara kita berbeda backgroundnya sama kita, gitu. Dengerin aja dulu, karena sebenarnya komunikasi yang berhasil itu posisinya adalah ketika kita mau menjadi pendengar yang baik, gitu. Ketika kita mau jadi pendengar yang baik, tujuan yang dicapai lebih efektif, lebih efisien, mengcover kebutuhan dari kita sendiri, pengirim pesan, dan juga yang menerima pesan. Gitu. Bahkan feedbacknya pun bisa memenuhi kebutuhan, mencapai apa tujuan yang kita inginkan di awal. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Masnya yang dilihat pertama kali berarti ini ya konteksnya itu adalah ruang tamu ya kan, ruang tamu, dapur, ya paling kalau pagi itu ya, belum sampai keluar rumah kan ya Mbak, belum sampai buka pintu kan Mbak ya. Artinya stimulus itu berarti ada di dalam, ya bisa jadi pembicaranya itu adalah ya yang awal-awal kita halo ya, yang masih standar ya. Kalau misalnya masih di dalam rumah dan pagi hari itu biasanya stimulusnya itu adalah ya yang untuk komunikasi verbal ya, halo, morning, atau kalau cowok itu cawan bukan sih, cawan gitu kan, itu yang biasa kita dengar. Atau ada yang udah langsung diingatkan, jangan lupa ini ya, jangan lupa itu ya. Malamnya udah dikasih tahu, terus paginya diingatkan lagi, jangan lupa ini ya, jangan lupa itu ya. Terus kalau keluar rumah adakah ketemu orang lain atau teman gitu? Mungkin ada yang ketemu sih orang biasa menyapa sapaan sini. Orang Indonesia juga Mbak, punten. Enggak, kebanyakan malah saya ketemu teman-teman majikan kan kalau nganter anak sekolah kayak gitu. Ketemu ai kayak gitu. Jadinya nyapa sih, pasti nyapa selamat pagi kayak gitu. Ya, itu dan itu lumrah, intens, maksudnya harian ya Mbak, daily ya Mbak ya? Iya, kadang kan setiap pagi kadang mereka mau keluar, ada yang masih di aktivitas dulu. Kebetulan saya pas lewat nganter anak sekolah itu pasti ketemu. Jadi setiap hari yang nyapa. Punten Mbak, pertama kali ada rasa was-was nggak? Kira-kira ini ngomong apa sih? Nanti jawabnya gimana sih? Aduh, cemas
mau jawab apa, mau jadi apa pertama Ya kali? kalau pertama kali itu pasti ya, apalagi kalau kita pertama kali datang ke Taiwan itu pasti bahasa belum bisa. Jadi kadang kalau mereka tanya apa tidak mengerti, ya cuma senyum aja diam. Padahal dalam hati nggak ngerti apa. Nah, itu salah Dan satu. sambil lewat. Tidak. Jadi salah satu kuncinya adalah mendengarkan dan dijawab dengan senyum. Kenapa? Karena senyum itu universal dan artinya senyum itu ramah, menyampaikan kalau misalnya kita, ya intinya adalah tadi untuk mengurangi konflik, ya kan, dibanding ekspresi manyun sama senyum, kebanyakan untuk menghindari konflik pasti kita memilih yang senyum tadi, walaupun sebenarnya tadi Mbak bener bilang kan, walaupun sebenarnya nggak ngerti gitu kan. Jadi ya daripada nanti kita salah ketika ditanya ya aja gitu kan, ternyata nanti impactnya adalah loh tadi sudah bilang iya kok malah ini gitu kan. Lebih baik disenyumin. Jadi senyum itu emang universal dan friendly gitu, dan dengarkan aja dulu ngomong apa gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang balasnya adalah wopu cetau gitu kan, atau woting putong, ya kan. Kalau di Taiwan itu, kalau yang di ini soalnya teman-teman kita yang kelas perencanaan pesan dan media ini ternyata ada yang dari Batam satu ya. Kalau yang dari Batam, halo Mbak, hadir nggak ya Mbaknya? Mbak Christine, nggak salah saya namanya, Mbak Catherine Garzia. Halo Mbak. Sekarang pukul 10, berarti kalau di sana pukul 9. Di Indonesia pukul 9. Jadi balik lagi ya teman-teman, untuk lawan bicara yang bervariasi ya. Ketika kita tidak paham stimulusnya apa, responnya adalah ya senyum saja, atau responnya adalah ya pokoknya jangan asal bilang iya. Kalaupun memang tidak paham, nggak masalah. Pasti teman-teman tuh diajarkan pertama adalah kata terima kasih, maaf, tidak tahu, ya nggak sih? Kalau saya di awal itu dikasih tahu sama teman, kalau nggak paham woting putong atau wopu cetau. Kalau misalnya makasih ya cesheni. Kalau misalnya ada yang ngucapin makasih, jawabnya aja kue atau keci gitu kan. Ya yang dasar-dasar gitu kan. Jadi ketika kita menangkap stimulus yang kita tidak paham, kalau enggak kita jawab, kita senyumin, itu yang paling aman. Disenyumin itu yang paling aman sebenarnya. Senyumin aja, karena senyum tadi balik lagi lambang persahabatan, jadi kayak ramah gitu, dianggap universal. Semua orang tahu kalau senyum itu lebih ke mengekspresikan bahagia, dan kalau misalnya menyampaikan juga keramahan, jadi ya itu paling amannya di situ ya. Terus kalau berkaitan dengan mode stimulus respon, yaitu tadi ya, ketika kita menyampaikan pesannya itu adalah yang dikemas ya, tujuan kita misalnya apa gitu kan. Jadi kita membuat pesan itu berdasarkan tujuan kita apa ya. Terus nanti di dalam pesan itu bisa jadi kita menyampaikannya dengan media, atau bisa jadi kita menyampaikannya secara langsung. Nah, untuk sekarang ini pasti teman-teman kan banyak yang punya, bukan banyak yang punya ya, tapi eranya sekarang itu eranya 5.0 ya, bukan lagi 4.0. Jadi rata-rata teman-teman ini udah pasti punya media sosial gitu kan, dan melek media sosial. Hati-hati tapi kenapa? Karena media sosial itu terbatas. Ada yang 3 menit, ada yang cuma 1 menit ya kan, nggak bisa bikin panjang, itu nggak bisa gitu kan. Bahkan karakter untuk menulis
untuk menulis komen itu ada yang 100, ada yang 300, ada yang 200, jadi sangat terbatas. Apapun akan dilakukan, misalnya ide kita tuh, tujuan kita tuh banyak banget. Rasanya kalau mau disampaikan semua tuh nggak cukup gitu kan. Jadi kita perlu menyingkat kata, ya kan. Kita perlu banyak hal yang kita lakukan biar bisa ide kita tuh atau tujuan kita itu tercover dalam satu kali pengiriman komen misalnya. Jadi akhirnya kita singkat sesingkat-singkatnya. Kadang orang nggak paham apa singkatan kita, pokoknya hajar aja, kirim aja gitu kan. Jadi ketika teman-teman berkomunikasi melalui media itu juga harus hati-hati, dan kalau bisa dihindarin pengalaman saya pribadi ya, ketika saya melihat konten ya kan, manusiawi ketika kita merasa itu tidak benar ya kan, apalagi di zaman yang bermedia sosial kayak gitu, kita tuh rasanya pengen banget bikin komen yang ibaratnya menyampaikan pandangan kita itu nggak benar, atau misalnya kita suka, oh iya saya suka sekali gini gitu kan. Nah, usahakan kalau memang ide teman-teman, tapi gini, ketika yang disampaikan itu adalah lebih mengundang, punten mohon maaf, apalagi kan sekarang itu kan sensitif sekali kalau kita ngomong tentang agama, tentang politik ya kan, apa-apa dikit dibikin politik, apa-apa dikit dikemas dengan agama. Kalau bisa dihindari untuk berkomen di konten-konten yang isinya adalah tentang politik atau tentang agama. Namun kalau konten-konten umum kayak misalnya mungkin sebagian teman-teman ada yang suka nonton drama Korea, ada yang suka nonton yang lucu-lucuan, misalnya konten tentang tentang binatang peliharaan kayak kucing atau anjing atau apa, itu lebih umum, lebih general, kita lebih bebas untuk menyampaikan aspirasi kita. Tapi juga diingat, walaupun lebih bebas, balik lagi, bermedia itu banyak sekali batasan. Jadi ketika teman-teman mau menyampaikan hal-hal yang terlalu kompleks, usahakan ditahan saja, atau kalaupun mau ya satu ide, usahakan jangan terlalu banyak untuk ada pemotongan gitu ya, kayak disingkatnya terlalu banyak. Gunakan singkatan-singkatan yang umum, jangan membuat singkatan yang kita produksi sendiri gitu kan. Kayak misalnya bahasa Indonesia itu tidak ya, kalau bahasa formalnya TIDAK. Terus kita singkat gimana kalau misalnya di media. Jadi cuma dari DAK 5 huruf, jadi cuma bisa 2 huruf, GK, gak gitu kan. Saya tidak, saya enggak gitu kan. Itu lumrah. Nggak tahu kalau teman-teman lumrah nggak singkatan tidak jadi enggak. Nah, maksud saya adalah ketika mau menyampaikan pesan di dalam media, gunakanlah singkatan yang umum ya. Jangan membuat singkatan baru. Jadi gitu. Kalau boleh tahu ada yang kira-kira dalam sehari berapa jam intensitas buka media sosial? Kita nggak sadar ya. Hasil penelitian itu bahkan nyebutin Indonesia itu buka media sosialnya ya, antara durasinya paling sedikit 5 jam sampai 7 jam per hari. Nah, itu umumnya. Kalau teman-teman kira-kira sepakat tidak dengan kata 5 jam sehari? Coba kira-kira
refleksikan. Pagi bukanya misalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau mungkin menurut saya tergantung tergantung aktivitas orang masing-masing ya, maksudnya mungkin kalau orangnya memang sibuk kerja dan nggak bisa pegang handphone gitu, sepertinya buka handphonenya juga pas dia senggang aja. Tapi kalau untuk yang benar-benar kerjanya kayak kayak masih bisa main handphone, kayaknya mereka bakal, kalau ada dalam satu hari itu 27 jam, mungkin akan 27 jam buka media sosial kayaknya. Iya, itu benar banget itu Mbak. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi juga adalah rutinitasnya. Seberapa banyak orang tersebut durasinya menghabiskan waktu untuk hal selain dari aktivitas membuka media sosial. Memang benar, kayak misalnya anak remaja itu saja bisa bervariasi kalau misalnya remajanya itu punya kegiatan selain di sekolah gitu kan. Kayak misalnya kalau di Taiwan ini yang saya lihat ya, lebih banyak, saya nggak paham, jadi agak kaget ketika makan handphone, ketika jalan handphone. Jadi mereka tuh bisa jalan tanpa melihat jalan, tapi melihat handphone. Dan kaget sebenarnya apa yang dibuka itu bukan media sosial kalau di sini ya, kebanyakan. Mereka main game kalau di sini. Kalau di sini tuh mereka main game. Jadi saya pernah nggak sengaja lewat lagi saat teman saya itu lagi megang handphone. Jadi mereka itu ternyata sangat suka main game, kayak game-game yang sejenis adventure gitu. Terus ada juga yang suka action gitu. Tapi nggak paham kalau misalnya mungkin ada beberapa yang tidak lihat game juga, ada kayak lihat platform lain gitu. Tapi ya yang paling saya notice ya bedanya adalah di sini tuh media sosialnya tidak semasif yang ada di Indonesia. Dan tadi tergantung dari profesinya juga. Kalau misalnya profesinya adalah yang mengharuskan berinteraksi dengan pekerjaannya dari 24 jam misalnya 12 jam gitu kan. Terus sisanya dari 12 jam itu adalah melakukan kayak misalnya bagian dari kerjaan juga tapi tidak berinteraksi langsung sama pasien atau apa gitu kan. Misalnya harus menyiapkan apa yang diperlukan pasien atau menyiapkan apa yang diperlukan sama anggota keluarga kayak gitu kan. Jadi bisa jadi itu juga mengurangi intensitas kita untuk menggunakan handphone gitu kan. Tapi benar, dalam artian adalah orang Indonesia di Indonesia dengan orang Indonesia yang ada di luar, intensitas untuk membuka handphonenya ya, hasil penelitiannya itu adalah lebih tinggi yang Indonesia itu termasuk yang lebih banyak, lebih intens menggunakan handphone ya kan, membuka media sosial gitu kan. Karena pagi aja kita dinotif sebagai yang paling tinggi untuk ngecek handphone. Ketinggalan handphone sama dompet, hasilnya adalah kebanyakan user itu memilih balik untuk ngambil handphone ketimbang ngambil dompet. Tapi alasannya juga masuk akal sih, kenapa handphone? Karena ternyata sebagian orang bilang transaksi non money itu kebanyakan lewat handphone gitu.
bisa itu tadi ternyata kenapa handphone sangat tinggi ya intensitasnya dengan masyarakat Indonesia juga untuk kalangan menengah ke atas itu karena ternyata handphone itu digunakan sebagai salah satu membayar transaksi non tunai. Gitu. Kalau misalnya yang kita kalau di sini juga kayak gitu ya, biasanya pakai line ya, scan line, scan. Pokoknya di sini tuh kalau saya belanja, kalau mungkin teman-teman juga punya pengalaman, ada bayarnya dengan Payline bukan sih namanya? Payline, terus itu lebih murah ya biasanya kalau kita bayar dengan transaksi non money ya. Ada yang pakai pokoknya scan aja, scan gitu. Scan dari Line, scan dari apalagi selain dari Line ya. Jadi kalau di sini tuh media sosialnya tuh digunakan untuk itu ya, transaksi non tunai. Tapi kalau di Indonesia ya WhatsApp ya banyak sekali gitu kan. Keluarga bikin grup WhatsApp, terus nanti kalau WhatsApp itu kalau di media sosial kalau di Indonesia itu komplikasi kalau saya lihat. Jadi apalagi kalau misalnya zaman-zaman untuk udah mulai mau pemilu ya, wah intensitas konten di media sosial itu tinggi sekali gitu. Berbeda sama kalau misalnya di luar negeri. Pertama kali saya pergi ke Taiwan juga, saya kaget ya. Ternyata orang-orang ke convenience store pagi-pagi, yang mereka beli itu bukannya makanan, bukannya minuman. Padahal misalnya orang-orang yang udah usia sekitar 40 ke atas gitu ya, yang mereka cari adalah koran. Sementara di Indonesia, di tempat saya pribadi di Bengkulu ya, untuk dapetin koran ternamanya Indonesia apa coba disebut, kayak misalnya Republika, Kompas, nah itu dapetinnya nggak mudah gitu. Maksudnya tidak banyak spot-spot yang menyediakan koran. Biasanya kan kalau dulu banyak loker koran gitu kan, atau misal loper koran gitu kan, yang nganterin koran gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita tidak berlangganan nggak diantar ya jelas kan. Atau misalnya di pinggir-pinggir fotokopian itu nanti ada abang-abangan atau bapak-bapak gitu kan, macem-macem nih, tabloid ada, koran ada, bahkan ada teka silang dan sebagainya. Nah itu di pribadi saya ya, maksudnya di lokasi Bengkulu itu, bahkan di pusat kotanya untuk mencari koran yang sekelas Kompas, Republika, Tempo itu susah ya. Kita kadang harus pesen dulu gitu kan. Nah sekarang itu kalau di Indonesia kebanyakan koran itu sudah pindah ke media online, kayak misalnya kompas.com. Nah, itu teman-teman ketika kita komunikasinya pun bermedia atau menggunakan platform gitu kan, stimulus yang ditangkap juga pasti diproses secara berbeda. Kenapa? Kalau bermedia itu gapnya banyak sekali. Jadi ketika gapnya tinggi, kita akan berprasangka gitu kan. Padahal kita nggak tahu gitu kan, ini benar nggak kayak gini nih. Jadi kita memproses komunikasi itu dengan prasangka-prasangka yang ada di pikiran kita gitu. Ketika kita berkomunikasi secara langsung, kita bisa melihat orangnya, kita bisa melakukan verbal, kita bisa mengevaluasi ketika dia mengatakan satu statement, misalnya kita bisa melihat ekspresi wajahnya gitu kan. Itu lebih meminimalisir konflik ketimbang kita kalau misalnya bermedia. Apalagi kalau misalnya bermedia itu ketika kita tidak mood, terus kita dapat pesan gitu kan, pandangan kita tuh langsung
kayak ini apa sih maksudnya gitu kan. Bahkan cenderung kita menganggapnya itu adalah negative thinking gitu. Boleh dilihat, teman-teman boleh cek lagi gitu kan, cek lagi WhatsApp-nya, cek line-nya, cek media sosialnya misalnya. Ketika kita berkomunikasi tanpa melihat wajah, dengan kita video call, itu lebih berasa dekat ya. Proximity-nya itu adalah kita bisa melihat face-nya dari lawan bicara kita gitu. Dan kita menangkap stimulinya juga lebih utuh dibanding dari kita bermedia tapi kita tidak tahu bagaimana karakter dari saat lawan bicara kita menyampaikan pesan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau bisa untuk hal-hal penting ya, ketika teman-teman mendapatkan stimulus sama ya. Kalau stimulus itu tunggalnya, stimuli itu jamak. Kalau misalnya teman-teman menerima pesan dari media tanpa bisa melihat karakter facial expression atau misalnya gesture dari lawan komunikasi, hati-hati ya. Kita gunakan kita positive thinking. Jadi apapun itu, ketika teman-teman mendapatkan pesan, positive thinking kan dulu, paksakan positive thinking. Untuk apa? Untuk meredam konflik ya. Kalau jadi ada nggak teman-teman pengalaman gitu, merasakan pengalaman berbeda berkomunikasi tatap muka dengan komunikasi dengan media, di pesan atau di mana gitu, boleh sampaikan. Coba kita cek ini ya. Kita cek apa nih? Mau cek apa nih medianya? Instagram. Nah, kita cek sekarang yang lagi enak dilihat itu adalah TikTok.com. Kita lihat TikTok ya. Kita analisis beberapa konten ya teman-teman. Kita lihat stimulusnya dari sana. Nah ini dia. Ini bisa teman-teman lihat. Penipuan. Oh iya, sekarang di Indonesia lagi ini ya, lagi apa? Lagi viral yang penipuan akun bank ya, yang tiba-tiba uangnya bisa hilang. Ini teman-teman kalau punya mobile banking, kalau bisa mengakses mobile bankingnya itu jangan pakai wifi public. Jadi pakai wifi dari kartunya aja gitu ya. Karena kalau dari wifi public ternyata data-data kita itu bisa diakses. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai mobile banking terus diaktifin wifi, misalnya wifi mall gitu kan, atau wifi mana gitu kan. Nah itu data-data kita tuh bisa diambil, bisa tahu password mobile banking kita gitu kan, OTP kita. Jadi itu bisa dipakai untuk untuk mengakses sejumlah uang di dalam akun kita gitu kan. Jadi hati-hati ya. Kalau bisa jangan gunakan wifi publik ya. Anyway, ini oke. Saya mau ambil absen lagi.
kalau bisa teman-teman punten gunain namanya sesuai dengan nama yang ada di LMS ya, biar saya gampang nanti ngecek namanya. Jadi jangan pakai nama samaran ya. Jaya Sukma. Oke. Kita analisis konten Indonesia. Indonesia. Kita analisis sama-sama, stimulus ya. Nanti saya tanya teman-teman, kira-kira pandangan teman-teman ini apa gitu ya. Maju Indonesiaku. Ini hanya terjadi di Indonesia, bos. Nah, ini. Kita lihat ini ya. Apa ini? Ayat lagi. Banyak yang membanggakan tapi sedikit yang memuaskan. Kita lihat ini ya. Oke. Ini kali di teman-teman videonya mungkin tidak ada sound. Ini saya kasih ini. Kamu keluar! Siap! Tidak! Kamu keluar! Siap! Tidak! Kamu keluar! Tidak! Kau dari mana? Siap kemah! Kau dari mana? Siap kemah! Oke. Semangat! Jadi nanti teman-teman bisa cek biar ada suara ya. Siap semua! Jangan! Sayang sebenarnya nggak ada mas audionya. Kendor! Siap! Jangan kendor! Siap! Masuk timur bersama! Siap! Oke. Ayo! Siap! Siap! Jangan malu-malu! Siap! Siap! Oh ya, siap! Dari mana kamu? Siap! Mana? Siap! Pemerintah Barat! Cepat! Cepat! Teman-teman bisa lihat ini kan? Rahasia! Kamu keluar! Siap! Tidak! Kamu keluar! Siap! Tidak! Kamu keluar! Tidak! Kau dari mana? Siap kemah! Kau dari mana? Siap kemah! Semangat ya! Siap semua! Jangan kendor! Siap! Jangan kendor! Siap! Masuk timur bersama! Siap! Ayo! Siap! Siap! Jangan malu-malu! Siap! Siap! Oh ya, siap! Dari mana kamu? Siap! Barat! Mana? Siap! Pemerintah Barat! Nggak ada suaranya. Siap! Pemerintah Barat! Cepat! Cepat! Rahasia! Setiap video, kalau video ya, saya mainkan video di Teams itu memang nggak ada suaranya, makanya saya kirim linknya. Cuma ini teman-teman bisa lihat gesturnya aja ya. Dia diapain? Ini ada dua orang kan, satu senior, satu junior gitu kan. Jadi teman-teman mempersepsinya coba dari visualnya saja dulu. Apa pandangan teman-teman ketika teman-teman melihat ini gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman berasa ini, itu bisa dicek. Tadi saya udah kasih ini ya. Nih, jadi teman-teman bisa cek langsung nanti ya. Coba kita putar lagi ya. Kamu keluar! Siap! Tidak! Kamu keluar! Siap! Tidak! Kamu keluar! Tidak! Kau dari mana? Siap kemah! Kau dari mana? Siap kemah! Semangat ya! Siap semua! Jangan kendor! Siap! Jangan kendor! Siap! Masuk timur bersama! Siap! Ayo! Siap! Siap! Jangan malu-malu! Siap! Siap! Oh ya, siap! Dari mana kamu? Siap! Barat! Mana? Siap! Pemerintah Barat! Cepat! Cepat! Rahasia! Kamu keluar! Siap! Tidak! Kamu keluar! Siap! Tidak! Kamu keluar! Oke. Dari situ ada yang mau sharing komentar? Ada yang mau sharing komentar?
Atau mungkin mau lihat yang pakai suara, silakan dicek linknya Mbak Mas. Jadi biar bisa lebih dapat lagi apa namanya feel-nya. Monggo silakan. Ini enak banget sebenarnya kalau kita lihat contoh komennya ya, apa aja yang ada di dalam komen. Sama aja. Ini harus di login dulu ya, baru kita bisa lihat komen ya. Oh iya benar, login to see comment. Login to see comment. Oke, kita use QR code. QR code. Oke. Nah, ini kita lihat tadi mana ya? Kita lihat komennya ya. Kita lihat komennya, macam-macam komennya di sana. Kalau menurut saya bersejarah ya. Miss, ini yang diuji bukan hanya fisik ya, mental Bisa diabadikan gitu. kuat. Oke. Ini bagus ya komennya ya. Jadi berarti mbaknya tadi langsung pergi ke itu ya, pergi ke kontennya langsung ya. Oke. Kita balik lagi ke konten yang tadi, kita akses komen-komennya. Ada yang pro, ada yang kontra pasti ya dengan konten ini. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, benar kata mbaknya, itu bagian dari apa ya, pendidikan mereka gitu, pendidikan mereka untuk menjadi tentaranya Indonesia gitu. Hey. Jadi kalau misalnya orang yang ngelihatnya yang kontra, itu pasti keras ya, melanggar hak asasi manusia gitu kan. Kamu keluar! Siap, tidak! Kamu keluar! Siap, tidak! Jadi Kamu keluar! Siap, tidak! Kau dari mana? Siap, kamu mana? Kau dari mana? Siap, kamu! Semangat! mana komentarnya? Nggak bisa lihat komentar ya. Let's see komentarnya. Nah,
penasaran saya kamu komentar ya. Oh ini dia komentarnya nih, ada banyak nih. Jadi ada yang bilang bapak berkumis kayak polisi India. Nah itu komentar lucu-lucuan ya. Nah, itu oke-oke aja, nggak provokatif ya. 5 jempol lah buat bapak kumis. Padahal tadi bapak kumis itu yang mukulin muka ya, maksudnya nampain muka ya. Dulu cita-cita angkatan darat, tapi sekarang jadi angkutan darat. Nah ini yang agak aneh. Cita-cita angkatan darat. Oh ini dia bilang diri dia sendiri ya. Kita cari komentar yang kontra ya. Nah ini dia nih, pemuda Pancasila menangis melihat ini. Jadi kalau teman-teman tahu pemuda Pancasila ya, itu akan paham maksudnya dari komentar ini. Jadi yang mau saya garis besarkan di sini adalah konten media sosial atau komunikasi yang komunikasi lewat media, stimulus bermedia, gapnya itu luar biasa besar ya. Peluang misunderstandingnya tuh besar sekali ya. Kenapa? Karena yang ditampilkan hanya beberapa, cuma 29 detik, tidak keseluruhan kegiatan ini gitu kan. Dan sebenarnya ya kan, kita juga bukan orang yang ahli di bidang itu gitu loh. Kita juga nggak tahu bagaimana sih backgroundnya dalam pendidikan militer gitu kan. Mungkin ya benar mereka ada senioritas, untuk sebagian orang misalnya seniornya nanti ninjek-ninjek, mukul-mukul kayak gitu. Ada beberapa pandangan yang bakal berpendapat itu kekerasan visual, itu kekerasan fisik gitu kan. Tadi mbaknya tadi ada yang komen itu bukan kekerasan fisik tapi ini diuji bukan hanya fisik tapi mental ya. Nah kalau itu berarti mbaknya melihat tidak hanya dari yang ditampilkan 29 detik ini aja gitu kan. Kenapa bisa tahu sampai itu adalah ujian mental juga gitu kan. Pasti ngelihatnya adalah oke, saya positive thinking dulu gitu kan. Mungkin itu adalah juga, padahal kalau dilihat tidak semua yang disampaikan Mbak itu komennya ada di dalam 29 detik ini. Ketika orang melihat ditampar, ketika orang juga yang bukan di backgroundnya militer, kayak tadilah kita lihat ada yang bilang pemuda Pancasila menangis melihat ini. Terus nanti akan ada yang ngomong yang kontra, itu pasti nanti ada yang bilang wah ini udah termasuk kekerasan fisik gitu. Gue kalau digituin bukannya takut malah ngelek. Ini lucu-lucuan. Anak laki-lakiku ke depan pasti jadi Brimob, amin. Tanggal dan bulan lahirnya saja bertepatan dengan ulang tahun Brimob. Nah, pemuda Pancasila ketar-ketir melihat pelatihan ini. Nanti teman-teman lihat ya, maksudnya pemuda Pancasila itu apa ya? Itu kayak menyindir gitu loh. Pemuda Pancasila itu, kita lihat aja ya, biar nggak penasaran. Pemuda Pancasila. Ini politik ya teman-teman. Nah ini identitas dari pemuda Pancasila ya. Jadi kenapa komennya seperti ini? Ya karena ya mereka menganggap bahwa sebenarnya pemuda Indonesia itu adalah seperti ini. Pemuda Pancasila itu tidak mencerminkan pemudanya Pancasila yang seharusnya gitu. Jadi ketika melihat ini mereka pasti dianggap aduh nggak mungkin lah mereka bisa kuat gitu loh. Kalau kayak gini tuh
udah yang tangguh kayak gitu. Sementara definisinya untuk pemuda Pancasila ini dibentuk hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, oportunis gitu, untuk lebih ke politis sih. Nanti teman-teman lihat baca background dibentuknya pemuda Pancasila. Nah, siapkan mental nih. Coba kita lihat idenya dari teman-teman tadi. Selain luar biasa sih para penjaga negara, apalagi keluarga yang biasa ditinggalkan tugas di tempat ricuh seperti yang mendamaikan kehidupan di Papua. Pedalaman keluarga pasti los-los. Iya benar ya Mbak ya. Ada di sini keluarganya yang TNI atau militer yang sedang ditugaskan di Papua misalnya, atau di daerah-daerah konflik. Biasanya dulu kan Papua, Aceh, tapi sekarang Aceh kan sudah damai ya, sudah redam ya. Kalau dulu kan ada GAM ya, sebelum tsunami Aceh itu ada GAM. Tapi setelah tsunami Aceh, GAM itu entah kemana gitu loh, maksudnya nggak ada lagi kabarnya gitu kan. Kalau nggak salah udah damai. Juga dulu sebelum Timur lepas juga ada konflik Timur ya, Timur Leste. Sekarang namanya Timur Leste. Dulu namanya waktu masih sama kita Timur ya. Nah ini ketika teman-teman melihat konten, hati-hati ya. Jangan langsung mau konten, mau pesan yang di dalam media, yang menggunakan media, tidak langsung tatap muka. Hati-hati untuk membalas feedbacknya. Jangan langsung mengartikan, misalnya panjang konteksnya ada 100 karakter, langsung diartikan per 100 karakter itu. Jadi kalau misalnya ngelihat ini dipukul, ngelihat ini dibentak-bentak, tadi ada yang ditinju-tinju perutnya, itu jangan langsung kita bilang, oh ini kekerasan visual, karena itu tadi 29 detik itu nggak cukup kita untuk ngomong hal-hal yang negatif menurut perspektif pandangan kita sendiri. Kalaupun kita mau bikin komen kayak gitu, ditahan. Kenapa? Nanti komen yang seperti itu malah mengundang reaksi orang lain yang juga kemungkinan besar akan mengiyakan komen kita. Jadi ujung-ujungnya nanti mengundang rusuh gitu. Apa sih kalau netizen nyebut bahasanya, ricuh di media sosial gitu. Ya pokoknya hati-hati kalau menggunakan komunikasi, mau mengirim pesan atau stimulus lewat media itu hati-hati ya, hati-hati sekali. Jadi kalaupun teman-teman mau meningkat, gunakan singkatan yang umum. Kalau teman-teman merasa singkatan umum tidak cukup, lebih baik cari alternatif media yang bisa mengcover gesturnya teman-teman dalam berkomunikasi. Kenapa? Dengan melihat gesturnya secara real ketika kita berkomunikasi, itu lebih meminimalisir konflik gitu. Dan juga kalau misalnya ada kendala, misalnya kurang jelas kurang jelas yang kita tangkap, kita bisa langsung konfirmasi. Tapi kalau misalnya kita kirim WhatsApp, kita bisa bilang apa maksud kamu gitu kan. Tapi ketika kita mengirim apa maksud kamu kan butuh sepersekian detik untuk apa maksud kamu itu yang kita konfirmasikan itu untuk sampai di lawan komunikasi kita. Tapi ketika kita misalnya menggunakan platform lain yang dia mengcover gestur kita, ketika kita sampaikan apa maksud kamu itu kan real, langsung saat itu juga, immediate, segera. Jadi bisa langsung dibales feedback. Kecuali kalau misalnya bener-bener poor connection, terus tiba-tiba disconnect komunikasi itu.
lawan bicara kita pun tahu kondisinya disconnect gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan WhatsApp atau media lain, nah ini nih kayak gini nih, misalnya nih, bad network quality. Jadi memang komunikasi bermedia termasuk Teams ya, dibanding tatap muka langsung, yaitu banyak sekali tantangannya tuh sangat besar. Oke, dari sini ada yang mau berkomentar? Adakah teman-teman yang akhirnya bermusuhan, berkonflik gara-gara salah paham di media di saat berkomunikasi? Adakah? Monggo silakan di-share, misalnya komunikasi dengan siapa gitu kan, lewat apa medianya gitu kan. Terus ujung-ujungnya malah konflik, marahan gitu kan. Atau teman-teman kalau boleh tahu, yang punya keluarga jauh LDR, biasanya komunikasinya lewat apa? Apakah Video call, video call? telepon. Telepon itu video call kan Mbak ya? Atau telepon tanpa Enggak, telepon voice itu biasanya. voice? Tapi medianya sama WhatsApp juga gitu biasanya. Jarang ya pakai WhatsApp, teks doang gitu. Biasanya Iya, kalau sama keluarga kayaknya jarang. nah ya, kalau misalnya ini lebih enak itu ya tadi ya, kalau kita tidak menggunakannya audio visual, paling tidak yang suara, jadi langsung kita dapatkan feedbacknya real gitu kan. Jadi ketika ada hal-hal yang pengen kita sampaikan, kita langsung dapat feedback. Sudah makan belum ya kan, langsung dijawab saat itu juga. Tapi kalau di WhatsApp, sudah makan belum, ya kan. Di WhatsApp itu banyak sekali kontak. Terkadang kita mengirim di pukul 12, di orang penerima pukul 12, pukul yang sama, tidak hanya satu orang yang mengirimkan chat. Katakanlah ada 2 orang. Terkadang di pukul 12 juga, ya kan. Kalau telepon kan dia berdering ya kan. Kalau WhatsApp kan kadang cuma pakai notifikasi ting-tong kayak gitu, lebih pendek lah suara notifikasi. Kayak disisihkan dulu, nantilah, cuma WhatsApp gitu kan, nanti bisa dilihat. Tapi kalau telepon biasanya langsung gini, langsung kita angkat, halo gitu kan. Jadi itu teman-teman ya, untuk menghindari konflik dan sesuai dari tujuan perencanaan. Kenapa kita melakukan perencanaan komunikasi ya? Karena di perencanaan komunikasi itu kita punya tujuan yang ingin kita sampaikan. Tujuannya ini haruslah efisien ya, seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Kita punya modal, baik itu dari SDM, alat, ya kan? Kita punya kemampuan untuk menggunakan berbagai macam media untuk membuat agar gimana tujuan kita ini bisa tercapai. Kita punya kemampuan untuk mengemas tujuan kita ini jadi pesan yang bisa bisa memenuhi kebutuhannya dari lawan bicara kita, ya kan. Maksudnya kayak backgroundnya tadi ya kan, kita bisa mencari alternatif ya. Kalau misalnya dia berbeda budaya, kita berarti mengemas pesannya adalah seperti ini ya kan. Kita punya kemampuan itu semua. Jadi intinya adalah ketika berbeda budaya, tidak paham dengan bahasanya, gunakanlah bahasa yang universal. Senyum misalnya tadi kan,
itu udah yang sangat universal. Kalaupun teman-teman tidak tahu bahasa untuk mengatakan tidak paham, terus ingin menyampaikan feedback, gunakanlah bahasa yang ramah dan universal. Salah satunya lagi senyum gitu ya. Atau mungkin ada teman-teman selain senyum apa ya? Kalau menurut saya cuma senyum itu yang universal dan sangat ramah. Jadi semua orang tahu kalau senyum itu artinya ramah. Gitu teman-teman. Kita lanjut. Itu kalau model SR ya, stimulus dan respon. Jadi ada stimulusnya, kita langsung merespon. Model Aristoteles. Nah, kalau Aristoteles ini dia lebih ke sebenarnya sama ya, pesan, tapi source-nya itu lebih ke pada penyampaian lisan. Kalau ini tadi bisa ke penyampaiannya itu yang menggunakan media. Kalau ini face to face, lisan dia. Jadi tanpa ada gap. Kalau tadi disebutkan salah satunya adalah video call dan telepon. Sebenarnya dua teknologi ini menjadi alternatif untuk untuk memperkecil gap, jarak, dan dimensi space ya, dimensi wilayah ya, karena kan jauh ya kan, LDR kan. Tapi kita butuh komunikasi. Tapi kita nggak mau komunikasi yang pakai media yang maksudnya dalam artian kita masih bisa nih merasakan kedekatan. Artinya kita bisa mendengar suaranya, kita bisa melihat wajahnya, itu kedekatan ya. Kita bisa merasakan relation itu lebih dekat ketimbang kita tidak bisa mendengar suaranya. Kita tidak bisa melihat saat kita berkomunikasi bagaimana sih perasaannya, apa sih yang dia lihatkan, apa sih facial expression wajah, ekspresi wajahnya itu seperti apa sih, gestur yang merespon ketika kita berbicara itu seperti apa sih. Jadi hilang itu semua dimensi itu ketika kita menggunakan teks atau hal-hal yang tidak langsung kita rasakan oleh mata kita, oleh pendengaran kita. Jadi ini bedanya tadi ya. Kalau model Aristoteles dia bermedia. Kalau ini itu sebenarnya yang dia tatap muka langsung. Tapi ya kondisi saat ini dikatakan bahwa menggunakan telepon, handphone yang kita pakai, misalnya kita pakai platform apapun, terus kita pakai telepon, itu dianggap sebagai salah satu alternatif untuk model Aristoteles. Ya meskipun sebenarnya realnya kita nggak tatap muka langsung gitu, tapi kita tatap mukanya difasilitasi tetap sama media, sama teknologi gitu. Jadi ya itu bedanya ya dengan yang model SR. Ini kriterianya ya. Jadi kalau misalnya model SR itu apapun yang disampaikan kita bakal pasif. Maksudnya penerimanya, lawan bicaranya pasif gitu. Tapi kalau sekarang tuh nggak bisa gitu. Pasif kayak gitu tuh nggak bisa. Karena backgroundnya dan juga kondisinya yang di saat real time itu adalah maksudnya saat kejadian kita berkomunikasi itu ya banyak sekali faktor-faktornya. Jadi kita nggak bisa juga memastikan kalau misalnya kita bilang A nanti lawan bicara kita langsung percaya A. Kalau untuk komunikasi itu interaksi bukan dalam artian promosi, iklan, yaitu nggak bisa kita katakan penerimanya nanti akan menerima pesan kita secara utuh gitu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, monggo silakan.
Assalamualaikum, Miss. Saya mau Waalaikumsalam, tanya, Mbak. boleh? Boleh, silakan. Miss, itu untuk tugas 1, saya udah masukin di link itu bikin TikTok ya? Boleh TikTok, boleh YouTube, Mbak. Oh iya, TikTok, YouTube, ya saya masukin YouTube. Minta minta dicek, nggak tahu itu masuk apa nggak. Kemarin pas tak klik itunya kok nggak bisa kebuka. Oh iya, oke. Jadi saya cek sekarang, coba sekalian kita cek sama-sama ya. Jadi sebenarnya bukan buat TikTok atau buat YouTube ya, tapi buat konten. Nah, kontennya nanti di-upload di YouTube atau di TikToknya atau di IG-nya atau di mana aja, monggo silakan. Punya aku juga itu, Miss. Ya, Siap, kita cek semua. punya aku ya. juga kita masukin tapi nggak tahu masuk apa enggak. Siap, kita cek semua. Kita cek hari ini minggu ketiga. Monggo. Ada 3 yang udah masuk. Ada Mbak Sri Desi, ada Mbak Elis, ada Mbak Dewi. Nah, yang punya Mbak yang mana? Halo. Punya aku Sri Desi. Oh, udah masuk. Satunya itu tadi Mbak Eli. Udah masuk, Mbak. Jadi Mbak Sri Desi ini ngerjainnya kemarin, tanggal 21 April, hari Kamis. Ya bener ya. Mbak Elis juga udah oke. Ini 3 orang ini udah 100. Jadi saya nggak evaluasi tidak akan mengurangi nilai ya. Pokoknya kumpul aja sebelum deadline itu udah 100. Yeay, Maksudnya itu congrats. bisa apa enggak, Miss? Gitu maksudnya. Kenapa, Mbak? Bisa dibuka enggak? Oh, Enggak masuk. bisa buka enggak? Linknya ya, Mbak ya. Bismillah. Bisa Mbak? Ini kan? Yeah. Untuk rekan-rekan mahasiswa baru atau peserta OSMB. Ini ya Mbak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Kita lihat bareng-bareng ini. Terus yang Iya, makasih, Miss. Salam Bisa, Mbak. sejahtera untuk kita semua. Jadi intinya Mbak, ketika Mbak udah mana tadi? Nah ini nanti saya cek yang 2 lagi ya. Kita kan ada grup ya. Nanti saya sampaikan kalau ada yang tidak bisa. Kita cek aja lah sekalian. Ini tadi yang ini kan. So in folder. Oke. Kita cek. Ada yang mau ditanyakan? Disampaikan selain itu, selain yang tugas? Nah ini mbaknya bikin apa? Uploadnya di YouTube. Oke, siap. Ya. Ayo ini foto siapa? Ini bajunya gambar siapa? Ayo. Pasti drama ini apa? Aktor Korea ya. Mbak Elis itu. Mbak Elis siap bajunya tadi, fotonya siapa tuh? Kayaknya Mbak Elisnya juga hobi drakor ya Mbak. Kayak teman-teman yang lain monggo ya. Itu sebenarnya tugasnya udah diupload semua ya. Jadi kalau teman-teman ngerjain sekarang sekalian semuanya bisa gitu. Oh kalau yang satu lagi nih pakai apa nih? Nggak bisa dibuka. Undefined.
Hmm. Baik. Nah ini yang mbaknya yang ini nggak bisa dibuka nih, Mbak Fatima. Mbak Fatima ini kita buka HTTP. Mbak Fatimanya tadi keluar ya? Nanti tolong disampaikan aja teman-teman. Yang Mbak Fatima mungkin bisa bikin formatnya kayak ini apa? Kayak teman-teman sebelumnya dokumen aja, jadi biar bisa dibuka. Gitu. Ada yang lain mau disampaikan? Monggo silakan. Model selanjutnya itu model yang awam sekali ya. Pernah dengar Laswell? Pernah lah, masa nggak pernah dengar teman-teman Laswell? Ini bahkan ada yang nyebut beliau sebagai bapak komunikasi, padahal bukan ya. Ada yang tahu Laswell itu intinya komponennya apa saja? Komunikator ya kan? Sewot itu pesan ya kan? Ini ada semua di sini. Pesan, media, komunikat apa penerimanya, efeknya apa? Jadi dia ada 5 komponen ya kalau Laswell ya. Pertama, pengirim pesan. Kedua, pesannya apa. 3, pesan itu disampaikan melalui media. 4, ada penerima pesannya. 5 itu adalah efeknya yang diinginkan itu apa. Ya, apakah nanti mempengaruhi penerima pesan gitu kan, mengubah keputusannya penerima pesan, atau malah penerima pesannya acuh gitu kan. Jadi ada impact-nya ke penerima pesan, tapi bisa jadi impact-nya itu tidak selalu hal-hal yang diinginkan oleh pengirim pesan gitu. Coba kita analisis lewat apa ya? Mungkin kita bisa lihat media online ya. Media online yang ada komen itu biasanya apa ya? Langsung ada komen. Lebih enak sebenarnya buka line ya. Line itu biasanya langsung ada komen. Coba kita lihat kumparan. Ada nggak komennya ya? Jadi kita akan analisis satu dari teori model Laswell ya. Warga jebol tembok keraton ke atas, mahasiswa di Jogja kebakaran. Coba kita lihat ini. Oh ini belum ada komen ternyata. Kita cari yang sudah ada komen ya. Alhamdulillahirobbilalamin.
Ini tadi belum ada komen. Kita keluar aja. Trending, nah ini dia. Nah ini ada yang 4 komen. Ada yang 4, ada yang kita ambil yang 4. Pengakuan nah kita bahas sedikit ya di 2 menit terakhir. Kita lihat juga komennya. Jadi ini tentang pengakuan keluarga pemilik lahan sebelum putuskan jebol tembok Keraton Kartasurya. Di sini siapa pengirim pesannya? Yuk kita sama-sama analisis. Dari model Laswell. Nah, pengirim pesan. Oke. Siapa pengirim pesannya? Dari berita pengakuan keluarga pemilik lahan sebelum putuskan jebol tembok Keraton Kartasura. Pengirim pesannya adalah jurnalisnya ya. Jurnalisnya yang di sini nggak ada nama jurnalisnya. Jadi yang membuat berita ini adalah pengirim pesannya ya. Tim dari Bengawan News, jurnalisnya dari Bengawan News. Kalau foto, ya, pengirim pesannya adalah ini ya, Agung Santoso. Terus kita lihat lagi pesannya apa? Ya, pesannya intinya adalah yang dijadikan sebagai headline, ya, intinya itu. Terus in which channel? Jelas, media online, kumparan.com. To whom? Ya, pembaca ya, pembaca kumparan. Next, with what effect? Setidaknya pembaca tahu ya updatean terakhir dari kasusnya ya. Kalau misalnya media ini baik dalam artian memenuhi unsur 5W1H, berarti dia informatif. Kalau informatif, efeknya apa? Ketika misalnya pembacanya membaca keseluruhan, tidak hanya membaca headline, ya, tidak hanya membaca judul, artinya pembaca yang tidak tahu jadi tahu, itu efeknya ya. Oke, sampai sini ada yang mau komentar, monggo silakan. Kita ambil lagi absen 11.01. Mbak, mas-mas yang belum mengerjakan tugas dikerjain ya Mbak ya, mas ya. Semangat ya, harus semangat dong, harus semakin semangat. Terakhir tanggal berapa, Miss? Terakhir tanggal berapa? Nggak ada terakhir mas. Jadi kalau masnya baca di aturan apa namanya ya, di kontraknya ya, kita punya kontrak. Di situ jelas ketika masnya kurang 1 minggu nanti dikurangi 10 minggu. Jadi kalau sesuai deadline itu langsung saya kasih 100. Jadi kalau ditanya terakhir kapan, minggu ke-8 lah terakhir berarti. Tapi ya udah nilainya tuh udah berkurang 10. Jangan telat lah mas, maksudnya jangan di terakhir lah, bisa lah. Suaranya putus-putus Miss. Nanti dilihat aja ininya apa rekamannya. Soalnya kalau saya nggak mager nanti dimasukin ke YouTube channel ya. Doakan. Miss di LMS tanggal 1 kan deadline-nya? Iya, deadline-nya itu dalam artian gini. Tanggal 1 kan?
Enggak, Mbak. Di LMS tanggal 1 kan? Enggak, Mbak. Deadline-nya. Enggak, deadline-nya malah di LMS itu adalah tanggal Oh ya, tanggal 1. Tanggal 1, Mbak. Punten, berarti minggu depan ya. Halo. Oh, udah ketutup nih ya. Ya, Mbak, siapa tadi yang nanya? Bener, Mbak, tanggal 1. Jadi deadline-nya minggu depan tanggal 1 bulan 5. Ya bulan 5. Jadi kalau misalnya dikerjakannya sebelum tanggal 1, udah di tangan 100. Tapi kalau udah seminggu lewat dari tanggal 1, dikurangi 10. Semangat ya. Selamat mengerjakan. Kalau nggak paham, mau silakan ditanyain di grup. Nanti semoga nanti saya cek. Jadi biar bisa. Miss, Ya. maaf. Kenapa? Saya nggak bisa ngubah yang udah saya kirim. Jadi saya taruh di diskusi, boleh nggak linknya? Nggak bisa nambah lagi, Mbak. Saya coba-coba nggak bisa-bisa. Oke, nanti bisa ditambahkan di diskusi, tapi nanti dikasih keterangan ya. Tugas 1. Iya, baik. Oke. Baik, Miss. Terima kasih, mohon maaf ya, Miss. Santuy, sama-sama. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Nanti teman-teman nih 11.15 mata kuliah lain juga kan? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya karena tadi kita sharing ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan sudah deadline untuk tugas 1. Jadi semangat dikerjakan. Jangan ada yang kalau bisa gampang sekali dapat 100, kenapa mau 90 ya kan? Oke. Saya tutup ya, Mbak Mas ya. Semangat hari ini.